Suara hukum kali ini menyoroti tentang kasus yang terjadi pada Haritanu, ya, pemimpin MNC sekaligus juga mantan ketua umumnya Perindo dulu. Ya, mengapa ini saya angkat? Saya ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat. Ya, sebuah catatan. Saya sendiri tidak ada urusan dengan Haritanu, nggak pernah menjadi lawyernya, artinya sama sekali tidak ada keberpihakan di dalam komentar ini. Saya hanya mengangkat kasus ini untuk menjadi pelajaran buat masyarakat umum. Terkait Haritanu, catatan saya pertama, yang memori saya pertama, saya ingat dia dulu punya kasus mobil X. Artinya terkait kasus mobil X itu dia dulu dituduh menggunakan faktur palsu untuk melakukan restitusi pajak, ya. Tapi itu dibantah dan singkatnya Kejaksaan Agung menuduh dia bukan terkait dengan restitusinya, tapi terkait dengan korupsinya. Gitu. Ya, dia pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait katanya tindak pidana korupsinya, delik korupsi. Nah, pertanyaannya kalau korupsi itu kenapa dia sebagai swasta? Mestinya kalau korupsi apalagi terkait dengan restitusi, ya harusnya kan pegawai pajaknya. Ya, tapi kasus itu lewat ya. Bahkan melebar sampai ke polemik gitu, ada konflik juga dengan jaksanya, yang seingat saya Jaksa Yulianto. Saya ingat itu talk show-nya di Metro TV dulu sudah bersikeras bahwa Haritanu mengirim SMS ancaman ke dia, lalu dilaporkan ke Barreskrim lalu singkatnya mentersangkakan Haritanu, bahkan mencekal, ya. Artinya ada ketegangan di situ antara Haritanu dengan pihak kejaksaan, ya. Tapi kasus itu menjadi mentah ketika Haritanu kemudian mau berpihak kepada Jokowi pada waktu 2017 itu dalam konteks pilkada, karena pada waktu itu konstelasi politiknya pilkada DKI itu Haritanu posisinya tidak mendukung calon yang didukung oleh Jokowi, dia berada di luar Jokowi, ya, sehingga ya latar belakang konstelasi politiknya semacam itu, lalu timbul kasus itu, ya. Saya menduga harus ada keterkaitan gitu. Ya, faktor itu. Nah, kenapa? Karena ketika Haritanu mau memindahkan dukungannya, tidak lagi mendukung Anies pada waktu itu, lalu ikut ke dalam dukungan ke pihak Jokowi, bahkan kemudian anaknya di 2019 lalu menjadi wamen, ya kan, diangkat oleh Jokowi menjadi wamen pariwisata. Ya selesai kasus itu, bubar begitu saja, nggak terdengar lagi. Ya gimana nasib itu? Saya tidak tahu apakah nanti juga masih bisa dihidupkan lagi atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian belum lama ini kan lalu kasus keknya Lido itu. Ya dituduh melakukan perusakan lingkungan, nggak ada amdalnya dan sebagainya. Kenapa semacam itu? Ya itu lagi-lagi konstelasi politiknya kan Haritanu kemarin di dalam Pilpres tidak di grupnya Jokowi kan gitu. Tidak masuk Perindo-nya itu kan tidak masuk di dalam koalisi Kim itu. Ya, sehingga ya konstelasi politiknya semacam itu. Lalu saya sebagai masyarakat membaca bagaimanapun kasus itu tetap ada konfigurasi politiknya gitu. Ya. Sehingga kek Lido itu yang sudah punya SK-nya lalu jadi masalah sekarang. Ya, saya nggak tahu juga sekarang bagaimana keputusan atau hasil final dari kasus Kek Lido itu, ya. Tapi yang pasti itu dimasalahkan sampai hari ke depan DPR memberikan penjelasan itu kan. Nah sekarang yang ketiga ada datang gugatan MNCP, ya, yang ini miliknya Yusuf Hamka, menggugat Haritanu terkait dengan sertifikat deposito yang dulu pernah dibuka oleh MNCP ke Unibank atas perantaraan, ya, Haritanu gitu, ya, dengan perusahaannya, ya. Nah itu katanya udah selesai dari sekian puluh tahun yang lalu. Ternyata sertifikat itu intinya nggak bisa dibayar. Ya, deposito yang ditaruh oleh MNCP itu sekitar 17 juta US dollar lebih itu, singkatnya nggak terbayar. Yang dijanjikan setelah 3 tahun dibayar menjadi 24 juta US dollar lebih. Itu pokoknya sampai sekarang itu nggak terbayar. Itu udah terjadi tahun 1996 atau berapa itu? Ya udah lama sekali katanya. Gitu. Ya,
nggak terbayar. Ya, katanya pihak Haritanu kan mengatakan dia hanya broker saja, sehingga dia nggak bertanggung jawab atas kegagalan bayar itu, atas prestasi pembayaran dari Unibank itu. Dan itu katanya MNCP juga sudah melakukan gugatan perdata dan kalah gitu ya ke Unibank. Terus juga semua upaya-upaya hukum itu sampai ke nggak tahu kasasi atau PK dan sebagainya. Itu dalilnya dari Haritanu. Sementara dalilnya MNCP katanya yaitu Haritanu melakukan pemalsuan. Misalnya tentang terms of depositnya itu katanya nggak boleh lebih dari setahun, tapi ternyata itu lebih dari setahun. Lalu seharusnya harus dalam mata uang rupiah atau IDR, tapi dibuka dalam mata uang asing atau US dollar. Misalnya seperti itu. Ya, nah sekali lagi mana yang benar kita nggak ikut dalam materi kasusnya, karena kita ini orang luar, saya nggak tahu apa-apa, juga masyarakat banyak yang nggak tahu persis kasus itu. Ya, tetapi lagi-lagi saya membacanya ini tidak terlepas dari konstelasi atau konfigurasi politik gitu. Karena Haritanu di dalam Pilpres kemarin tidak berada dalam grupnya tim plus itu, yang tidak mendukung calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Ya, dia di luar itu, dia bersama PDIP. Nah sekarang lalu kasus yang katanya sudah puluhan tahun itu, 25 atau 26 tahun yang lalu dibangkitkan kembali, dia digugat. Ya, saya mau katakan begini, Haritanu ini selain pengusaha dikenal sebagai raja media, meskipun dia juga main di properti, main di saham dan lain sebagainya, tapi orang lebih banyak kenal dia sebagai bos media. Dan sekaligus dia pendiri dan ketua dulu Partai Perindo. Ya, sekarang dipegang oleh anaknya kan. Nah, yang saya maksudkan bagaimanapun kasus konfigurasi politik itu nggak bisa lepas gitu. Ya, dengan hukum. Kalau orang-orang main di politik gitu. Yang saya mau katakan begini, orang-orang politik yang juga pengusaha dan sebagainya, ketika kalian berkuasa mungkin kalian bisa berbuat apa saja. Tapi jangan lupa, ketika masa-masa di mana kalian sudah nggak punya backing kekuatan politik, bisa saja kalian yang diulik gitu. Itu udah akan terjadi, biasa itu, ya, gitu. Kasusnya pejabat pajak Kanwil khusus itu DJP Muhammad Hanif itu udah terjadi juga sekian tahun yang lalu, ya. Ketika dirjennya Pak Ken waktu itu, sekarang juga diulik kembali, gitu. Ya. Kita nggak tahu. Nah, sementara kalau kasus-kasus yang sedang hangat, yang current case saat ini, kasus yang sedang berlaku, misalnya kasus CSR-nya BI, kenapa sampai sekarang ini nggak terdengar suaranya gitu? Padahal KPK sudah ngobok-ngobok BI, kantornya Gubernur BI, menggeledah, tapi juga nggak terdengar suaranya. Siapa sekarang yang tersangka? Tindak pidana apa itu? Ya terkait kasusnya CSR BI, ya kan? Juga rumahnya Ridwan Kamil digeledah-geledah gitu ya. Tapi apakah Ridwan Kamil itu tersangka atau bukan sebenarnya? Nggak jelas juga itu pernyataan KPK-nya. Rumah Yapto digeledah, bahkan juga katanya ada penyitaan-penyitaan. Tapi Yapto-nya sendiri tersangka atau tidak, itu juga kita nggak jelas. Ya, kenapa? Karena saya membacanya ya mereka ini masih berada dalam lingkaran kekuasaan gitu, sehingga seakan-akan tidak gampang APH itu lalu menetapkan tersangka dan sebagainya. Jadi semacam, tapi kalau nanti kekuasaan sudah bergeser lagi, rezim itu sudah bergeser, mungkin lain lagi ceritanya. Ya, jadi yang saya maksudkan political game itu selalu saja akan makan korban ketika yang tadinya kawan lalu menjadi lawan, gitu. Jadi kalau kita menafikan bahwa kasus-kasus hukum itu seakan-akan harus di luar politik, itu justru seakan-akan naif kita. Jadi konfigurasi politik itu tetap harus dimengerti, gitu. Meskipun nanti sikap ketika kasus itu sudah menjadi kasus hukum, ya mau tidak mau harus menghadapi itu secara hukum, itu aja. Tidak bisa lagi diperdebatkan secara politik, termasuk kasusnya Haritanu ini. Bagaimanapun kan terjadi pertarungan. Ya kali ini mungkin musuhnya, lawannya juga cukup berat, gitu. Yusuf Hamka MNCP yang cukup besar dan kuat, ya. Apakah nanti seimbang ataukah memang Haritanu yang menang ataukah Yusuf Hamka yang menang, ya kita lihat aja bagaimana endingnya. Tapi paling tidak duelnya sekarang akan duel hukum.
Nggak bisa kita mengatakan itu duel politik. Tetapi bagaimanapun konfigurasi politik itu tetap harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan, meskipun itu berbeda dari kasus-kasus yang terkait kepada orang-orang yang pernah berada dalam kekuasaan. Jadi singkatnya adalah kalau orang-orang itu sudah bermain politik, please jangan ketika Anda berkuasa, Anda aji mumpung, Anda happy-happy menggunakan kekuasaan. Hati-hati, so, kan pada saat yang lain, walaupun itu sudah puluhan tahun yang lalu terjadi, Anda juga masih bisa diulik oleh rezim dan kekuasaan yang baru. Itu catatan saya, dan salam Heratu.